Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam semakin larut, aku belum juga dapat untuk memejamkan mataku. Rasa tidak nyaman ini semakin menjadi-jadi. Aku rasa beberapa bulan ke depan tidak dapat lagi aku rasakan nyenyaknya tidur. Karena perutku yang mulai membesar, membuatku selalu merasa tidak nyaman dengan semua posisi tidur yang aku lakukan. Sesekali aku akan tidur miring. Namun pinggang dan punggungku terasa sangat nyeri dan sakit. Jika aku merubah posisi menjadi terlentang, maka seketika sesak nafas yang aku rasakan. Karena berat bayi ini rasanya seakan menindih paru-paruku. Aku mencoba menggunakan bantal untuk menopang perut dan juga pinggangku. Nyaman rasanya meskipun hanya sedikit. Namun mampu untuk mengantarku untuk tidur sejenak, mengistirahatkan tubuh yang semakin lama semakin melemah ini. Baru saja aku mau memejamkan mata, namun suara kelotek dalam lemari seakan mengganggu telingaku. Kuabaikan suara-suara itu, karena semakin aku ingin tahu, maka semakin sakit yang aku rasakan. Bayangan-bayangan hitam sesekali pun tertangkap oleh ujung mataku. Namun aku tetap tidak peduli. Hal itu kini sudah biasa aku rasa. Aku tidak ingin hal seperti itu, malah akan menambah beban pikiranku saja dan mengganggu istirahatku. Aku terus saja membaca doa sebisaku, hingga aku pun terbuai dalam tidur nyenyakku malam itu. Tidak terasa jam pun menunjukkan pukul 5 dini hari. Aku pun lantas turun dari tempat tidur dan mengawalinya dengan bismillah. Aku teringat akan pesan dari Kak Karsi, tepatnya kakak tiri Bang Rehan tempo hari lalu. Aku bergegas menuju dapur dan langsung membuka pintu belakang. Aku berjalan ke arah luar hanya satu langkah saja. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Hawa dingin pun seakan menusuk kulitku. Kuusap tengkuku sekali dan meludah ke arah kiri sesuai yang telah diajarkannya padaku. Aku pun menatap ke depan. Aku lihat ada mata yang mengintip di balik pohon kakao yang ada di samping rumah Yudarmi. Aku hiraukan semua kejadian itu, karena aku yang sudah mulai paham dengan hal seperti itu, lantas langsung masuk dan kembali menutup pintu. Aku pun masuk ke kamar mandi untuk sekedar membersihkan diri. Kini aku tidak akan lagi meninggalkan kewajibanku, apalagi ini yang hendak masuk waktu subuh. Perlahan aku membasuh wajahku dengan air. Sangat dingin dan sejuk yang aku rasakan. Namun, tak tak tak. Tiba-tiba suara ketukan muncul dari pintu belakang, membuat aku sedikit terkejut. Paling-paling juga setan, pikirku. Aku pun kembali melanjutkan ritual mandiku di pagi itu. Suara ketukan masih saja membuat telingaku bising. Aku tetap mengabaikannya, karena selagi tidak ada kata salam yang aku dengar, maka tidak akan aku bukakan pintu itu. Setelah selesai mandi, aku pun kembali ke kamar untuk membangunkan Bang Rehan untuk segera bersih-bersih dan sholat bersama aku. Bang Rehan pun membuka mata perlahan dan menyambar handuk yang ada di gantungan. "Bang, tunggu." Bang Rehan lantas berhenti melangkah. Lalu, "Ada apa, Dek?" "Udahlah, nanti malam saja. Masa pagi-pagi gini ngajak gituan sih?" "Apa sih kamu, Bang? Aku cuma mau bilang, nanti kalau ada suara yang mengetuk pintu, jangan dibuka ya." "Emang kenapa, Dek? Bukain aja kali, namanya juga tamu." "Mana ada tamu datang di pagi buta kayak gini. Kalau tamunya setan, emang kamu masih mau bukain pintunya?" "Oke, Dek, kamu ini bikin abang takut aja." "Aku kan cuma kasih tahu kamu aja." Setelah aku jelaskan, Bang Rehan lalu terdiam dan mematung, enggan untuk pergi ke kamar mandi. "Ya udah sana lekas bersih-bersih, Bang. Ntar keburu ajan lo." "Aku kok
Jadi takut ya Dek? Ayo temenin abang mandi. Ya Allah bang, mandi aja pakai ditemenin. Tadi aku aja mandi sendirian berani. Ya kan beda, kamu cewek, aku cowok. Ya emang beda bang, harusnya cowok itu yang lebih berani dong. Bang Rehan pun langsung melangkahkan kakinya dengan enggan dan sesekali menoleh ke arahku. Udah cepetan bang. 15 menit pun berlalu. Namun tiba-tiba aku mendengar, ah, buk, buk. Suara langkah Bang Rehan berlari membuat aku begitu terkejut. Ada apa bang? Kok teriak-teriak? Itu Dek, ada setan. Di mana bang setannya? Di dapur lah, masa di WC? Emang dia mau buang air apa? Aku menghela nafas panjang. Bukannya tadi udah aku bilang, jangan buka pintunya. Aku nggak buka pintu kok Dek. Terus setannya tadi? Dia cuma ketuk pintu doang. Aku kan takut, jadi aku kabur deh. Astagfirullahaladzim. Bang, aku kira kamu itu lihat setannya. Cuma suara ketukan pintu aja kamu udah kayak orang kesurupan. Aku pandangi tubuh Bang Rehan dan memperhatikannya. Ada putih-putih yang masih menumpuk di mana-mana. Ini kan busa bang. Kamu belum selesai ya mandinya? Ya belum lah Dek. Udah sana dibasuh lagi. Bang Rehan yang masih parno itu pun lantas menarik tanganku untuk menemani dia menyelesaikan mandinya tadi. Terpaksa aku pun menurutinya dan melihat adegan tanpa sensor itu di pagi itu karena kain kamar mandi yang sengaja tidak ia tutup dengan alasan masih takut. Selesai mandi kami pun gegas untuk menunaikan ibadah karena azan telah berkumandang. Selesai sholat aku pun kembali ke dapur untuk menyelesaikan tugasku memasak dengan dibantu oleh Bang Rehan. Karena hari ini ia akan kerja seperti biasanya. Tidak lupa aku membuat kopi. Dan kami pun sarapan bersama di pagi hari tersebut. Ia pun lantas pamit. Tidak lupa salam dan mengecup-ucup keningku terlebih dahulu. Abang berangkat kerja dulu ya Dek. Kamu hati-hati di rumah. Iya bang, kamu juga hati-hati di jalannya. Lambaian tangan dan kisbai pun turut ia layangkan. Dadah sayang. Aku pun sedikit segan melihat kelakuannya itu, membuat perutku tergelitik dan geli dengan tingkahnya. Aku pun kembali sendirian di rumah. Aku lihat bapak dan ibu sudah pergi ke ladang dengan adikku yang sudah berangkat ke sekolah. Aku pun menyibukkan diri dengan main game atau menyapu rumah, agar pikiranku teralihkan dan tidak kosong. Hingga siang pun tiba, akhirnya adikku pun pulang dari sekolah. Lalu tiba-tiba ketukan pintu pun terdengar dari arah depan. Pintu yang masih terbuka lantas langsung menampakkan orang yang ada di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang menimpali. Aku melihat seorang ibu renta sedang menggendong anaknya yang aku taksir masih bayi itu tersenyum memelas menatapku. Ada apa ya bu? Dek, bantuannya dek, untuk anak ibu yang sedang sakit. Emang anak ibu sakit apa? Anak saya mengidap kelainan jantung dan bibirnya sumbing. Saya butuh uang untuk biaya operasi anak saya, Dek. Ibu itu pun sedikit membuka kain panjang yang ia gunakan untuk menggendong bayi tersebut. Dan benar saja, bibir anak itu sumbing dengan kuku yang berwarna biru kehitaman dan wajah yang sedikit sembab, menandakan bahwa anak itu memang mengidap kelainan jantung. Jantungku seakan terhenti melihat anak itu yang seakan begitu tersiksa dengan penyakitnya. Hati ini terasa nyeri saat membayangkan jika aku berada di posisi ibu ini, maka hatiku akan begitu hancur pastinya. Aku pun lantas menyodorkan selembar uang kertas berwarna biru padanya. Saya tidak dapat membantu banyak bu, semoga ini dapat sedikit mengurangi biaya pengobatan anak ibu. Terima kasih ya nak, semoga kamu diberikan rezeki yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya, diberi umur panjang dan sehat untukmu dan bayimu ya nak. Iya bu, amin. Ibu dan anaknya pun langsung berlalu menuju ke rumah lainnya. Aku pun langsung menutup pintu dan kembali masuk ke dalam rumah. Aku kembali terbayang oleh wajah bayi malang tadi. Pikiranku seakan kacau. Perasaan dan pertanyaan aneh pun sontak muncul dengan tiba-tiba. Gimana kalau anak aku cacat seperti itu? Bagaimana kalau organ tubuhnya tidak lengkap? Bagaimana kalau anakku nanti juga memiliki kelainan? Kalau anakku tidak sempurna, apakah Bang Rehan mau menyayanginya? Bagaimana? Dan bagaimana itu muncul tanpa dapat aku kendalikan lagi? Hatiku seakan hancur memikirkan semua hal yang belum tentu aku alami. Rasa takut pun kembali menghantui, namun takut ini berbeda.
Bukan takut karena makhluk yang selama ini menggangguku, tapi takut akan keadaan seperti apa kelak pada anakku. Dengan aku yang merasa jiwanya sangat tertekan, ini bukan tidak mungkin akan mempengaruhi tubuh kembang bayi yang ada dalam kandunganku. Berkali-kali istighfar terus terucap, namun tidak juga mampu membuat jiwaku ini menjadi tenang. Beralih ke sudut pandang Bang Rehan. Entah kenapa hatiku saat ini begitu gelisah. Aku bekerja tidak bisa konsentrasi. Pikiranku selalu tertuju pada kekasihku. Tidak lain, tidak bukan, dialah Rati. Sesekali aku akan melamun di pinggiran sungai tempat aku bekerja menambang pasir. Hingga karena terlalu lama duduk dan melamun dengan masih memegang mesin sedot pasir, aku pun dikejutkan dengan bosku yang menegur. "Hei Rehan, kamu jangan makan gaji buta ya. Saya tidak membayarmu untuk melamun." "Iya mas, maafkan saya." Aku pun lantas melanjutkan pekerjaanku dengan pikiran yang tidak karuan. Hari mulai gelap, senja menyelimuti dengan langit jingga yang sungguh indah dipandang dari pinggir sungai ini. Selepas azan maghrib, baru kami diizinkan untuk berhenti dari pekerjaan yang sangat melelahkan ini. Ya, kalau aku bekerja, memanglah tidak pernah menunaikan sholat maghrib karena bos selalu bilang, "Belum waktunya untuk istirahat." Kalau kami membantah perintahnya, ia tidak segan untuk memecat pekerjaannya. Pada saat itu mencari kerjaan sungguhlah sangat sulit, apalagi dengan orang sepertiku yang tidak lulus sekolah, membuat aku sulit mendapatkan kerja dengan gaji yang memadai. Aku masih sesekali melamun hingga aku dikejutkan dengan ikan besar yang melompat secara tiba-tiba ke permukaan air. Aku pun tersadar dan mengusap wajahku yang penuh dengan peluh keringat. Aku lihat di ujung sana masih ada bapak-bapak memancing. Ia memang langganan memancing di daerah ini. Ia akan setiap hari datang kemari karena hanya itulah mata pencahariannya. Aku yang melihatnya pun langsung berkata, "Pak, di sini tadi saya lihat ikan nila yang lompat besar banget." "Ah, yang bener mas." Aku pun mengiyakan ucapanku. Ia pun gegas menghampiri ke arahku dengan semangat. "Memang dari tadi saya ada lihat kepala ikan yang muncul besar sekali. Emang dari tadi saya ngincar ikan itu mas." Bapak pemancing itu pun pindah tempat dan duduk bersebelahan dengan aku bekerja. Belum sampai 5 menit bapak itu pun langsung bersemangat saat joran pancingnya bergoyang sangat kuat. Tanda ikan yang cukup besar memakan umpannya. Dan benar saja, ikan yang sebelumnya aku lihat itulah yang telah didapatkan oleh bapak pemancing itu. Aku yang melihat pun sontak mengacungkan jempol padanya. "Mantep pak." Ia pun tersenyum lebar seraya, "Terima kasih mas. Udah, saya mau pulang cepat saja. Ini ikan mau saya bakar sama anak dan istri saya." Mendengar ucapan bapak itu, aku pun kembali teringat akan istri tercintaku. Azan maghrib pun berkumandang. Aku terus saja mengerjakan tugasku, berharap waktu akan cepat berlalu sehingga aku bisa dapat lekas pulang. Aku kembali dikejutkan dengan bayangan putih yang terbang di atas air dengan begitu cepat hingga menghilang di ujung sungai seberang sana. Bulu kuduku sontak meremang. Wangi parfum sontak menusuk hidungku. Wangi salah satu bunga yang sebenarnya aku suka dengan warnanya, namun tidak dengan baunya. Karena wangi parfum ini adalah wangi yang sering digunakan oleh mbak-mbak cantik bernama Mbak Kun. Ia memang sering memakai parfum mahal, tepatnya wangi khas bunga melati ini. Wanginya akan tercium meskipun kita tidak melihat sosok tubuhnya. Aku pun sedikit gemetar dengan jantung berdebar, namun aku tidak sedang jatuh cinta, melainkan aku sedang dalam keadaan ketakutan. Aku sangat sensitif sekali dengan yang namanya dedemit. Setiap kali bertemu, pasti aku tidak dapat mengendalikan hatiku untuk segera pingsan. Sama seperti bertemu mantan yang telah meninggalkan kita pas lagi sayang-sayangnya. Aku pun bersyukur karena bos telah menyuruhku untuk istirahat, yang tandanya juga pekerjaanku telah selesai. Biasanya aku akan mandi di sungai sebelum pulang ke rumah, namun tidak di malam itu. Karena aku yang sudah merasa tidak nyaman pun memutuskan untuk pulang saja dan mandi di rumah. Perasaanku waktu itu Mbak Kun pasti akan mengintip aku mandi saat itu juga. Setelah mendapatkan gaji, aku pun langsung menyambar sepedaku, lalu kukayu dengan sekuat tenaga agar lajunya semakin cepat. Namun di tengah perjalanan aku pun merasa aneh. Kenapa sepedaku tiba-tiba terasa berat ya? Padahal tadi tidak begini, pikirku. Aku kembali mengayunya dengan kencang, namun yang aku dapat tetaplah laju sepeda yang lambat karena rasanya yang semakin berat.
Jantungku kembali terpacu saat aku rasakan dari belakang leherku ada angin yang berhembus naik turun seperti orang yang sedang bernafas. Kakiku gemetar, tangan serta tubuhku berkeringat, jantung terpompa lebih cepat seperti orang yang baru menemukan cinta pertamanya. Aku coba untuk mempercepat laju sepeda ini, namun nihil. Kakiku yang semakin bergetar sulit untuk aku kendalikan. Jantungku seakan mau meledak dan mata terbelalak saat aku lihat ada tangan yang berpegangan di pinggangku. Bukannya aku naik sepeda sendiri dan bukan dengan cabe-cabean ya, pikirku. Lalu ini tangan siapa? Malah jelek banget lagi. Tangan itu berkulit putih pucat, seperti tidak memiliki darah dengan kuku panjang yang berwarna hitam. Melihat kejadian itu, aku pun sontak panik. Hendak rasanya aku melompat dari sepeda itu, namun sosok tangan itu mencengkram perutku dengan sangat kencang, hingga sakit dan sesak yang aku rasakan. Aku melanjutkan sepeda dengan arah asal dan zigzag. Aku terlalu takut untuk dapat berpikir waras. Aku sangat lelah karena tubuhku tidak dapat bergerak seperti ada yang menguasai. Namun entah kenapa sepeda itu rasanya enggan untuk berhenti. Aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Barangkali yang ada di boncenganku itu bukanlah Medi, melainkan cewek cantik. Setelah memalingkan wajah dan dapat melihat siapa yang ada di belakang, hatiku pun sontak bergetar. Dan benar saja, apa yang aku pikir dan harapkan sebelumnya, bahwa yang ada di boncengan sepedaku adalah seorang wanita yang sangat cantik, berkulit putih, berhidung mancung dengan bibir merah merona, dan memakai gaun putih panjang hingga menjuntai ke tanah dan sedikit terseret di bawah sepeda. Namun setelah aku perhatikan, baju yang ia kenakan itu sangatlah kotor. Mungkin dia malas mencuci, pikirku pula. Meskipun wanita cantik itu memakai pakaian kotor, namun aku tidak mencium bau sama sekali, melainkan wangi parfum melati. Tiba-tiba jantungku kembali terpacu dengan kencangnya, karena sebelumnya aku telah mencium wangi ini di pinggir sungai tadi. Dan ini juga adalah salah satu dari wanginya Mbak Kun. Pikirku kembali jernih dan seketika itu pula bulu kuduku kembali meremang. Pegangan tangan di pinggangku pun kembali aku rasakan sangat sakit, karena kuku panjang itu mencoba menusuk bagian perutku. Karena aku rasakan sangat nyeri, aku pun kembali menoleh ke belakang untuk memberitahunya. Mbak, pegangannya tolong jangan kuat-kuat, perut saya sakit. Ia pun hanya mengangguk seraya tersenyum hingga aku kembali merinding. Mbak, mau numpang sampai mana Mbak? Terus saja Mas, nanti kalau sudah sampai akan saya kasih tahu. Aku kembali melanjutkan sepedaku, namun kini aku dapat mengendalikannya dengan cukup baik. Mungkin karena sebelumnya aku terlalu merasa takut hingga tubuhku bergetar, jadi susah untuk mengendari sepeda itu. Berhenti di sini saja Mas, itu ada anak saya. Aku pun mengerem sepedaku dengan mendadak karena aku lihat ada seorang anak laki-laki yang menghadang kami tepat di tengah jalan. Namun sepertinya aku pernah lihat anak ini, tapi di mana ya? Aku belum dapat mencerna pikiranku. Dan terima kasih Mas, sudah memberi saya tumpangan. Dan kenalin, ini anak saya. Anak laki-laki itu pun sontak menghampiri aku dan menyalamiku dengan sopannya. Setelah kami berjabat tangan, namun terasa tangan anak ini sangatlah lengket. Setelah jabatan tangan terlepas, barulah aku lihat bahwa tangan anak itu meninggalkan cairan hitam pekat yang bau bangkainya sangatlah menyeruak, membuat perutku terguncang dan sangat mual. Hingga seketika aku langsung teringat cairan ini sama persis seperti yang ditinggalkan oleh anak Medi yang mampir ke rumahku tempo lalu. Jantungku kembali bergetar dengan peluh yang ikut serta membanjiri tubuhku. Saat aku melihat sosok wanita itu, langsung berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan mulut koyak hingga mengeluarkan darah segar dan merubah warna baju putih menjadi penuh darah merah dan bau anyir yang sangat menyeruak. Begitu juga dengan anak laki-lakinya yang langsung berubah dengan mata bolong, serta mengeluarkan cairan hitam berbau bangkai khas yang ia miliki. Aku yang begitu ketakutan berharap jika aku dapat pingsan dalam keadaan seperti ini. Namun entah kenapa jangankan untuk pingsan, menutup mata saja rasanya tidak dapat aku lakukan. Aku kembali melajukan sepedaku dengan sekuat tenaga, karena aku yang terlalu panik. Hingga aku yang ingin meletakkan kaki di pedal sepeda pun selalu meleset dan tertendang batuan jalan yang keras. Kakiku mengeluarkan darah karena terluka oleh hantukan dari batu tersebut. Dua Medi, ibu dan anak itu pun
berjongkok dan menjilati sisa darah yang tertinggal di batuan tadi, hingga membuatku semakin mual. Aku terus saja mencoba, 1 kali, 2 kali gagal. Darah terus saja menetes dari ujung jari kaki dengan medih yang terus saja menjilatinya seperti orang yang sedang kelaparan. Jika aku terus di sini, bisa mati kehabisan darah, pikirku. Aku pun sontak membaca basmalah dan mencoba meletakkan kakiku kembali ke pedal sepeda. Dan berhasil, aku pun langsung mengayuh sepedaku dengan sekuat tenaga tanpa membuang waktu lagi. Suara cekikikan dari 2 medhi tadi sukses membuat bulu kuduku meremang dan jantung berdegup kencang, hingga tubuhku sedikit bergetar. Hingga akhirnya aku pun dapat menjauh dari dedemit yang mencoba menggodaku tadi. Alhamdulillah, tubuhku masih tetap bergetar. Aku terus saja menyusuri jalan bebatuan ini menuju ke rumah. Namun entah kenapa aku seakan tidak pernah sampai ke tempat tujuanku. Aku seakan hanya memutari perkebunan sawit tidak jauh dari tempat kejadian mengerikan tadi. Aku menghentikan laju sepedaku. Aku rasa nafasku sesak karena sudah terlalu lelah. Aku tenangkan pikiranku agar lebih fokus lagi, karena dengan cara yang tergesa-gesa, aku tidak akan sampai ke rumah dengan cepat. Sayup aku dengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduku terus saja berdiri. Dasar kampret, kenapa di situasi gini aku nggak pingsan aja tadi sih, lalu ditolong oleh orang gitu, seperti kejadian sebelumnya, runtuhku. Aku mencoba berdoa sebisaku. Setelah semua sudah lebih tenang, aku pun langsung melanjutkan laju sepedaku. Tidak lupa zikir di sepanjang perjalanan juga turut aku lakukan agar aku selamat sampai tujuan. Selang beberapa menit saja, akhirnya alhamdulillah aku pun melihat gubuk tempat kami tinggal. Rasa lega langsung menyejukkan hati. Aku lalu menyandarkan sepedaku di dinding gubuk tepas ini. Namun karena menaruhnya dengan asal, membuat sepedaku malah jatuh. Aku membiarkannya saja dan langsung masuk ke rumah. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban sama sekali yang kudengar. Jangankan suara Rati, suara ibu serta bapak mertuaku pun tidak ada. Pada kemana sih orang-orang? Pikirku. Samar aku cium bau bunga melati, serta sesekali bau bangkai pun ikut merusak indera penciumanku. Tubuhku pun lemas tidak berdaya. Aku dengan rasa takut yang tidak mampu lagi kukuasai, lalu memanggil dan mencari Rati di setiap sudut rumah. Kembali ke sudut pandang Rati. Aku duduk di sisi ranjang dan sesekali berbaring karena pinggangku terasa nyeri. Lalu aku pun sedikit terkejut karena samar aku dengar suara yang memanggil namaku. Kadang dengan nada yang sedikit berteriak. Dari suaranya itu persis seperti suara Bang Rehan. Aku pun keluar dari kamar dan mencari sumber suara itu. Aku membuka pintu depan karena suaranya lebih jelas ke arah depan. Tanpa rasa takut, aku pun langsung keluar rumah dan sedikit celingukan. Samar aku lihat seperti ada yang mengitari pohon jati. Sepertinya itu Bang Rehan, dilihat dari postur tubuhnya sih sama. Tapi aku masih takut untuk memanggilnya karena begitu sering mengalami kejadian mengerikan, membuat aku sedikit was-was. Aku masih memperhatikannya dari teras rumah, hingga sosok orang itu kembali memanggil namaku dengan sedikit terisak, membuatku semakin tersentak. Apa itu benar Bang Rehan? Atau jangan-jangan demit lagi? Aku mengacak rambutku bimbang. Hingga pandanganku pun tertuju pada sepeda Bang Rehan yang tergeletak di samping pohon jati. Itu kan sepeda Bang Rehan. Berarti itu memang benar Bang Rehan dong. Ngapain dia di pohon itu dan gak langsung pulang saja ke rumah sih? Bang Rehan. Aku mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban darinya. Aku yang melihat dia bersimpuh sambil menangis, membuat aku ragu untuk menghampirinya. Bang Rehan, kamu ngapain di situ? Aku terus saja memanggil namanya, tapi sepertinya dia tetap tidak mendengarkan ucapanku. Aku pun memberanikan diriku untuk menghampirinya. Selangkah demi selangkah aku mulai mendekati tubuh tegap tersebut. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kalau memang itu demit sih, pikirku pula. Aku pun kembali berjalan perlahan mendekati sosok laki-laki tersebut dengan terus memperhatikannya. Doa dari dalam hati pun ikut serta aku lantunkan, memberi keberanianku semakin kokoh. Aku mendekati tubuh yang membelakangiku itu. Wajahnya tidak terlihat karena ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan.
tepatnya seperti anak gadis yang baru putus cinta. Aku perhatikan baju serta ciri-cirinya, dia persis memang seperti Bang Rehan. Dengan awal basmalah aku pun menepuk pundaknya. Bang Rehan, aku lihat ia begitu terkejut hingga membuat aku pun sedikit tersentak. Dengan cepat ia membalikan wajahnya dan langsung menatapku. Dengan wajah dia yang sedikit kacau, aku pun yang agak ragu, lalu menampar wajahnya. Ia melotot menatapku, lalu berdiri, lantas memelukku dengan erat. Aku pun sontak lega karena dia memang benar-benar Bang Rehan. Kamu ngapain di sini sih Bang? Bukannya langsung pulang saja ke rumah? Ia pun seperti terkejut mendengar ucapanku, lantas melepaskan pelukannya. Kita kan memang udah di rumah, Dek. Aku menampar kembali pipinya dengan keras, lalu, sadar Bang, kamu lihat betul-betul kita ini ada di mana? Wajah Bang Rehan memerah, itu pun celingukan dan memperhatikan wilayah sekitarnya, dan setelah ia paham, ia langsung bergidik ngeri. Perasaan aku tadi udah sampai rumah loh, Dek. Kenapa malah sekarang ada di Pohon Jati sih? Ia sampai rumah Medi, ucapku yang sedikit kesal. Dengan tangan yang dingin, ia pun lantas menarik tanganku dengan cepat dan mengajakku untuk pulang ke rumah. Sepedanya gimana Bang? Sudah tinggal aja, kelamaan kalau ngambil itu lagi. Sesampainya di rumah, aku pun lantas menyuruhnya bersih-bersih karena aku lihat dia yang sangat berantakan, tidak seperti biasanya. Apa kamu tadi emang belum mandi di sana Bang? Kok baju dan tubuh kamu kotor bener sih? Emang belum lah Dek, tadi di sana ada Mbak Kunti, jadi abang takut untuk mandi. Terus dia pakai ngikut abang di boncengan sepeda lagi tadi. Awalnya itu wajahnya cantik bener Dek, kamu aja kalah. Dan yang ngerinya lagi, anak yang tempo hari kemari waktu hujan itu adalah anak dia Dek. Aku pun sontak terbelalak dengan bulu kuduk yang sesekali meremang. Makanya jadi orang itu jangan genit Bang. Ya udah cepet bersih-bersih, lalu kita sholat sama-sama. Ia pun hanya mengangguk, lantas berlalu ke kamar mandi. Selesai sholat, lantas kami makan malam, lalu langsung istirahat. Sama halnya dengan kedua orang tuaku yang tinggal dalam satu rumah. Namun karena ruangan kami disekat untuk pemisah agar kami dapat hidup mandiri dalam rumah tangga masing-masing. Aku lihat Bang Rehan sangat kelelahan, badannya panas dan ia sedikit menggigil kedinginan. Sepertinya ia benar-benar terdemam karena kejadian yang baru ia alami. Bang, aku panggilkan bidan aja ya untuk periksa keadaan kamu. Gak usah lah Dek, pasti hal yang aku takuti nanti bakal terjadi. Hal apa sih Bang? Kamu ini ada-ada aja deh. Emang kamu takut apa? Aku takut disuntik lah Dek. Cuma gara-gara suntik aja kamu gak mau aku panggilkan bidan? Disuntik ya gak apa-apa, biar lekas sehat Bang. Gak mau Dek, disuntik itu malah tambah sakit tahu. Tapi kalau aku yang nyuntik kamu, baru makin sehat Dek. Sambil tersenyum genit. Emang gendeng. Orang ngomong serius kok dia malah bercanda. Aku juga serius loh Dek. Aku pun mengompres kepalanya dengan air hangat. Lalu aku pun membaringkan tubuhku di samping Bang Rehan. Aku masih tidak dapat tidur dengan nyenyak karena sesekali harus mengecek keadaan Bang Rehan. Ia hanya minum obat warung saja untuk meredakan sakit. Keesokan harinya, Bang Rehan libur bekerja karena suhu tubuhnya masih tinggi. Aku kembali membujuknya agar mau diperiksa oleh bidan. Namun ia tetap tidak mau juga, hingga jurus jitu pun keluar begitu saja. Kamu beneran gak mau berobat Bang? Nanti kalau kenapa-napa dan tambah parah gimana? Ya kalau tambah parah paling juga aku mati Dek. Oh gitu ya Bang. Kalau kamu mati, aku jadi janda dong. Terus daripada aku jadi janda, bagus aku nikah lagi, ya kan Bang? Kalau gitu ya udah deh, kamu gak usah jadi berobat aja Bang. Sambil tersenyum manis padanya. Gak gitu juga kali Dek. Tega banget sih kamu sama abang. Andai kamu tahu Dek, kamu gak akan nemui laki-laki kayak aku lagi Dek. Iyalah Bang, pasti itu aku ya akan cari yang lebih dari kamu. Dasar cewek, susah dimengerti. Katanya sayang, tapi mau ditinggalkan malah girang. Aku pun terkekeh mendengarnya. Makanya kamu mau berobat biar cepat sembuh, jadi aku gak bakalan tinggalin kamu. Iya aku mau berobat. Pagi pun menjelang siang, aku pergi untuk memanggil bidan desa dengan menaiki sepeda. Sebelumnya aku harus mengambil sepeda itu dulu, tepatnya di bawah pohon jati tempat sepeda itu terkapar
ditinggalkan sang pemiliknya. Aku lihat sepeda itu masih terjengkang di sana. Aku pun gegas menghampirinya. Samar aku lihat dahan-dahan pohon itu bergoyang. Aku tidak memperdulikannya dan tetap pada tujuan awalku. Setelah sampai di bawah pohon jati tersebut, seketika bulu kuduku meremang saat aku lihat di atas pohon itu ada banyak monyet yang bergelantungan. Kalau tidak salah mereka ada sekitar 10 ekor. Karena mereka melompat ke sana ke sini hingga aku tidak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Dan itu juga tidak penting menurutku. Karena selama ini tidak pernah ada gerombolan monyet yang datang ke pemukiman kami. Aku pun menyimpulkan bahwa monyet itu bukanlah monyet biasa pada umumnya, melainkan monyet jadi-jadian. Aku meraih sepedaku dengan susah payah karena sepeda ini sedikit berat. Semua monyet yang ada di sana menatapku sinis, membuat aku sedikit tergesa dan ingin segera berlalu dari tempat ini. Hingga beberapa monyet mencoba melompat-lompat dan mendekati aku. Aku sontak terbelalak dengan bulu kuduk yang terus saja meremang tanpa jeda. Aku yang sedikit terkejut lalu menjatuhkan sepedaku. Monyet itu terus saja melompat dan semakin mendekatiku. Aku mengambil ranting yang ada di bawah kakiku untuk mencoba melindungi diri. Aku tidak dapat lari dalam keadaan seperti ini, karena dengan begitu cepat monyet-monyet itu malah berkeliling mengutariku. Asma Allah terus saja aku lantunkan. Monyet itu dekat dan semakin dekat. Hingga sekali melompat lagi maka mereka telah dapat menyentuh tubuhku. Aku mendorongkan ranting kayu yang tidak terlalu besar pada monyet-monyet itu hingga aku memberanikan diri. Berani dekat, kalian akan tamat. Aku akan makan kalian semua. Aku suka daging kalian. Akan aku masak menjadi sup untuk makan siangku hari ini. Mari, sini kalau ingin mati. Aku dengan nada yang masih gemetar pun mengoceh dengan sendirinya tanpa aku sadari apa yang telah aku ucapkan. Hingga dengan tiba-tiba aku malah membaca doa makan. Hingga membuat gerombolan monyet itu menghentikan gerakannya, lalu lari tunggang langgang meninggalkan aku sendiri di sini. Aku dengan masih sedikit gemetar pun langsung kembali mengambil sepeda, lalu mengayuhnya menjauh dari tempat laknat itu. Aku pun lega karena telah sampai di tempat tujuan dengan selamat, tepatnya ke rumah bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Ada apa Rati? Ini Bu, Bang Rehan sedang demam. Bisakah Ibu ke rumah kami? Kenapa nggak langsung dibawa kemari saja? Aku pun menghela nafas panjang. Lalu, dia terlalu lemas Bu untuk pergi kemari. Mau diboncengin naik sepeda, malah sayanya yang nggak kuat ngeboncenginnya Bu. Ya sudah, nanti saya ke sana. Mendengar ucapan bidan tadi, aku pun gegas pulang ke rumah, masih dengan menaiki sepeda. Dengan perutku yang sudah besar, membuat aku sangat lelah dengan nafas ngos-ngosan dan sedikit sesak. Setelah aku sampai di rumah, aku lihat ada 2 sepeda yang terparkir di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap ketiga lelaki yang salah satunya adalah Bang Rehan sendiri dan keduanya itu adalah teman kerjanya. Tepatnya Udin dan Adi. Alhamdulillah. Pasti bidannya nggak ada kan, Dek? Kamu kok bisa ngomong gitu sih, Bang? Iya dong, soalnya kamu datang sendirian. Nanti bidannya kesini sendirian, gak perlu sama aku juga kali Bang. Aduh, gawat. Bang Rehan sontak berucap sambil menepuk jidat. Aku yang baru sampai langsung beranjak ke belakang dengan niatan membuat air teh untuk para tamu juga Bang Rehan. Lalu teman Bang Rehan yang bernama Udin pun memulai percakapan. Re, kamu tahu nggak bapak-bapak yang sering mancing dekat sungai itu? Ya tahulah Din, kemarin juga kan dia mancing dekat aku kerja dan dapat ikan nila gede banget lagi. Kamu udah tahu kabar dia yang sekarang belum, Rey? Ya belum, kamu tahu sendiri aku kan gak kerja, jadi gak ketemu dia lah hari ini. Udin menarik nafas panjang. Lalu, kita gak bakal ketemu lagi sama bapak itu, Rey. Loh, kenapa gak ketemu? Apa dia udah dapat kerjaan ya? Jadi dia gak bakal mancing lagi untuk menafkahi anak istrinya? Kalau dia udah dapat kerjaan, ya syukur alhamdulillah lah. Bapak itu udah meninggal, ucap Adi dengan santainya sambil menyesap rokok yang terselip di jari-jarinya. Ah, yang bener kamu Di, kemarin masih sehat-sehat aja kok. Iya Reh, bener kata Adi, ini kami aja baru pulang takziah. Bang Rehan membuang nafas kasar karena merasa belum percaya. Silahkan diminum tehnya bapak-bapak.
Aku meletakkan 3 gelas berisi air teh hangat serta ubi goreng sebagai temannya. Dengar-dengar, bapak itu meninggal gara-gara makan ikan hasil tangkapan ia mancing kemarin, Rai. Ucap Udin seraya menjelaskan. Loh, katanya mau makan bareng keluarganya, tapi kok keluarganya yang lain gak apa-apa sih? Cuma bapak itu aja yang jadi korban. Bang Rehan pun menimpali. Aku yang tidak kenal dengan bapak itu hanyalah menjadi pendengar saja di sini. Anak dan istrinya gak ikut makan. Katanya waktu dimasak, baunya anyir banget. Jadi yang makan cuma bapak itu sendiri. Kamu kok bisa tahu cerita bapak itu sih, Din? Tahu dari mana? Adi, ya aku tahu lah. Aku tadi gak sengaja dengar cerita emak-emak di sana, dan sekalianlah aku korek informasinya. Bisa-bisa hanya dalam situasi kayak gitu kamu sempat cari info ya? Pantes tadi waktu takziah kok hilang tiba-tiba. Rupanya dia kumpul sama para emak-emak. Di tengah obrolan pun lantas suara ketukan pintu terdengar. Permisi. Ternyata bidan pun sudah sampai. Masuk Bu Bidan, ucapku mempersilahkan. Bang Rehan pun kembali berbaring untuk diperiksa. Lengannya dililit oleh alat tensi. Setelah beberapa kali memencet pompanya, maka hasilnya pun langsung diketahui saat denyut nadi Bang Rehan kembali muncul di alat tensi tersebut. Tekanannya hanya 100/80, ucap bidan itu. Lalu ia pun menyingkap ke meja Bang Rehan untuk memeriksa detak jantungnya dengan stetoskopnya. Jangan cemburu ya dek, abang cuma diperiksa kok. Aku yang mendengar ucapan Bang Rehan itu pun sontak memalingkan wajah karena malu. Bisa-bisanya Bang Rehan bercanda di situasi seperti ini. Bidan itu menyikapinya hanya dengan senyuman. Tekanan darahnya sedikit rendah dan anemia, sehingga akan terasa pusing, ucap bidan itu. Tuh kan dek, aku itu pusing karena anemia, bukan karena mikirin cewek lain, ucap Bang Rehan memotong penjelasan bidan tadi. Apaan sih bang? Gak nyambung pembahasan kamu. Ia hanya terkekeh. Lalu sang bidan pun langsung berkata, saya akan berikan suntikan tambah darah. Mendengar kata suntikan yang keluar dari bibir sang bidan, sontak membuat aku berbalik yang terkekeh. Bahagia ya kamu dek. Aku bahagia kalau kamu bakal cepat sembuh, biar bisa cari duit lagi bang. Jadi aku kan gak perlu cari suami kedua buat bantuin kamu cari uang juga untukku. Mantap itu mbak. Kedua teman Bang Rehan pun ikut tertawa mendengar obrolanku dengan Bang Rehan tersebut. Tak iris engko lambemu dek, nek golek lanangan lain. Lantas Bang Rehan pun bergidik saat melihat bidan itu mengeluarkan jarum suntiknya, lalu memasukkan cairan penambah darah ke tabung kecilnya. Ayo mas, berbalik. Itu Bu Bidan, katanya istri saya yang mau nyerepis suntikannya. Dia aja yang mau disuntik katanya. Enak aja. Enggak Bu Bidan, orang dia yang sakit kok malah aku yang disuntik. Mereka hanya sesekali bergeleng dan tersenyum melihat perdebatan kami berdua. Akhirnya dengan terpaksa Bang Rehan pun berbalik dan telungkup dengan membuka sedikit celananya. Lalu tiba-tiba, Aduh bu, sakit, ucap Bang Rehan membuat kami terbelalak. Belum juga jarum suntiknya saya tusuk, itu tadi hanya kapas bius loh, ucap bidan. Oh saya kirain udah bu. Tanpa basa-basi bidan itu langsung menyuntikkan dengan cepat jarum itu, lalu kembali menariknya. Ia lakukan dengan gegas karena tahu Bang Rehan sangat takut jarum. Sudah mas. Kok cepet banget bu? Nggak terasa loh. Bidan itu hanya menggelengkan kepala, lalu menyiapkan obat-obatan untuk diberikan pada Bang Rehan. Malam pun tiba. Bang Rehan telah tertidur pulas karena reaksi obat yang ia minum. Sedari siang tadi keadaan ia sudah membaik, namun ia tetap masih butuh banyak istirahat. Tepat pukul 2 dini hari, mataku belum juga dapat terpejam. Rasa nyeri dan mulas pada perutku semakin menjadi. Awalnya aku pikir itu hanya rasa nyeri dan ngilu saat bayi dalam perutku sedang bergerak aktif. Namun setelah aku perhatikan, meskipun bayi itu tidak sedang menendang perutku, tetap terasa sangat sakit. Rasa mulas ini semakin sering datang dengan jeda beberapa menit, lalu aku akan merasakannya lagi. Keringat terus saja bercucuran, membasahi baju daster longgar yang aku kenakan. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi padaku. Apakah mungkin aku akan melahirkan? Pikirku pula. Namun usia kandunganku baru 7 bulan beranjak ke 8.
Aku yang tidak paham karena baru mengalaminya pun merasa itu memang belum cukup umur. Hingga rasa nyeri dan mulas itu semakin kuat rasanya, serta dorongan ingin mengejan pun ikut menyertai, membuat aku semakin panik. Bang, bangun, perutku sakit sekali bang. Bang Rehan pun terkejut dengan ucapanku, karena kami berdua memang sama sekali tidak mengerti akan tanda-tanda orang yang ingin bersalin. Lagi pula usianya masih 7 bulan kan dek, mana mungkin kamu ingin lahiran? Bang Rehan pun kembali semakin panik saat melihat betis dan kakiku mengalir darah yang asalnya dari jalan lahiran. Aku mau panggil ibu dulu dek, aku bingung, aku takut kamu kenapa-napa. Bang Rehan dengan langkah sedikit berlari pun menuju ruangan sekat yang ada di samping. Tidak lama Bang Rehan pun kembali dengan ibu serta bapak yang juga merasa khawatir. Apa yang kamu rasakan nak? Perutku rasanya sakit bu, mulas sekali. Beberapa menit reda, namun kembali timbul lagi. Rasa sakitnya terus menerus. Setelah ibu melihat tanda yang ada di kakiku, ia pun berkata, Rehan, cepat panggil bidan, Rati ingin melahirkan ini. Tapi kan bu, bukannya usia kehamilan Rati masih 7 bulan? Ucap Bang Rehan. Iya, tidak masalah nak, memang kadang ada yang seperti itu. Belum cukup usia, namun bayi itu sudah cukup matang untuk dilahirkan. Kita beralih ke sudut pandang Rehan. Mendengar ucapan ibu bahwa Rati ingin melahirkan membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Hal yang selama ini aku tunggukan akhirnya datang juga. Aku mengayuh sepedaku dengan cepat. Dengan sedikit berbalap menuju rumah bidan desa. Sesampainya di sana, Assalamualaikum. Salam berulang kali aku ucap dengan sedikit keras, karena aku tahu di jam segini penghuni rumah sedang tertidur pulas. Bidan pun membukakan pintu. Sempat aku lirik jam dinding yang ada di dalam rumah bidan desa itu, tepat jam 02.15 dini hari. Tadi istrinya datang, katanya suaminya sakit. Sekarang suaminya datang. Sudah sehat emang kamunya mas? Udah bu, saya udah sehat banget. Makanya saya bisa datang kemari, karena sekarang istri saya yang sakit. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku pun mencoba memperjelas ucapanku. Emang Rati kenapa mas? Dia ingin lahiran bu. Oh, ya sudah, tunggu sebentar, saya ambil alat-alat dulu. Tidak butuh waktu lama, bidan itu pun segera keluar membawa tas besar peralatan medisnya. Aku yang masih dengan nafas yang tersegal kembali mengayuh sepedaku dengan terburu-buru karena tidak ingin membuat istriku menunggu lama. Malam ini semakin mencekam dengan suara burung hantu yang membuat bulu kuduk semakin meremang. Sepeda yang aku kayu terasa lebih berat dari sebelumnya karena aku harus membonceng bidan itu bersama denganku agar lebih mempersingkat waktu. Sepeda yang aku kendarai dengan hati panik itu pun sesekali oleng karena menabrak batuan besar. Aku mempercepat laju kakiku, padahal tubuhku saat ini masih terasa sedikit lemas. Namun semua itu tidak aku rasakan demi kelahiran anak pertama kami. Di saat genting seperti ini, ada saja masalah mengganggu. Di saat orang sedang terburu-buru, rantai sepedaku malah copot. Dengan terpaksa aku pun menghentikan lajunya untuk memasang ulang rantai itu. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini karena aku sangat merawat sepeda peninggalan ayah itu dengan sangat baik. Tanganku berubah menjadi hitam, serta bajuku pun tidak luput terkena noda bekas minyak rantai yang memang warnanya hitam. Aku tidak memperdulikan lagi akan penampilanku. Yang terpenting, aku dapat membawa bidan ini dengan cepat untuk menolong persalinan Rati. Hingga tibalah di rumah, aku disambut oleh bau kemenyan yang begitu menyengat di hidung, membuat hatiku semakin kacau tidak menentu. Bidan itu segera masuk untuk mencoba menolong istriku yang telah berbaring. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.